Big Bangers, kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang ruangguru.com, maka kali ini saya akan bercerita tentang anak-anak muda kreatif yang juga bergerak di bidang pendidikan. Kali ini mereka membuat satu kanal, satu channel, namanya Kok Bisa? Kok Bisa. Nah, ini menarik sekali, tapi sebelum saya undang 3 anak muda di balik Kok Bisa channel ini, ada baiknya kita lihat snapshot berikut ini. Pengguna internet aktif di Indonesia saat ini sudah mencapai 88 juta jiwa. Penyebaran informasi pun sudah bisa secepat kilat, karena saat ada berita yang menarik, setiap orang dapat langsung menyebarkannya dengan cepat tanpa menyaring terlebih dahulu mana berita yang benar atau yang bersifat hoax. Melihat kondisi ini, 3 mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia memanfaatkan platform YouTube untuk menyebarkan informasi yang benar sekaligus edukatif melalui channel yang mereka namakan Kok Bisa? Di luar dugaan, video-video animasi berdurasi singkat yang mereka buat sejak 2015 ini berhasil menarik ratusan ribu penonton. Salah satu video yang paling banyak diputar adalah Kenapa Rupiah Melemah. Video dengan durasi 3 menit ini sukses menjadi referensi banyak orang dan diedarkan secara luas melintasi berbagai platform media sosial. Saat ini, Kok Bisa sudah menghasilkan 50 lebih video animasi. Ketut yang bertindak sebagai dubber dan animator, Gerald sebagai ilustrator, serta Alvin yang melakukan riset dan penulisan naskah. Sudah mantap menjadikan Kok Bisa sebagai pekerjaan utama mereka setelah lulus kuliah. Ya, itu tadi cerita Kok Bisa channel. Nah, supaya Anda tahu kenapa bisa, ada baiknya kita langsung bertemu dengan 3 anak muda kreatif tersebut. Mari kita sambut Ketut, Gerard, dan Alvin. Oke, Ketut, apa kabar? Gerard, Alvin, iya, menarik. Silakan. Jadi ini sudah mulai berapa lama nih? Sudah jalan? Kita dari Juni 2015, berarti kira-kira udah 9 bulan. 10 bulan. Idenya dari mana sih kok bisa muncul? Kok Bisa? Kok bisa? Kok Bisa itu idenya awalnya itu dari tayangan TV kita sih yang kurang berbobot gitu, kurang menginspirasi, kurang tayangannya tuh kurang edukatif gitu, bermanfaat. Tayangan televisi? Kecuali Big Bang Show lah ya maksudnya ya. Oke, Jadinya terus? kayak gitu. Terus sedangkan YouTube waktu itu lagi berkembang banget dan di Indonesia tuh masih jarang gitu bahas konsep edukasi dan pendidikan gitu. Akhirnya ya udah, karena seneng dengan science, dengan general knowledge gitu, dan kita juga bisa desain. Akhirnya waktu itu saya dulu bikin duluan, terus ngajak Alvin dan Gerald, akhirnya kita jadi satu tim dan akhirnya jadilah Kok Bisa. Jadi apa aja bisa didapat di Kok Bisa ini? Kalau terutama sih pendidikan yang sifatnya umum gitu Mas, nggak cuma satu pengetahuan aja, entah filsafat aja atau sejarah aja atau sains aja gitu, kita semua bahas. Tapi terutama sifat-sifatnya pengetahuannya yang masih nggak terlalu teknis banget lah gitu, nggak sampai rumus-rumus dikeluarin gitu juga. Yang ada sehari-hari di sekitar kita ini Iya. ya. Oke. Jadi Jadi yang menentukan topik yang mau dibikin itu rame-rame atau ngelihat tren atau ngelihat kegalauan masyarakat gitu mungkin kali ya, atau biasanya apa sih yang menjadi apa Ngeliat tuh? ini sih dari, soalnya di comment section kita kan banyak banget tuh yang nanya. Nah dari situ nanti kita baca, kita kumpulin dari Alvin, Gerald, kita semua obrolin, dan ya udah akhirnya jadi dari berbagai macam topik, dari ekonomi, dari politik, dari geografi, pokoknya seluruhnya. Tapi berdasarkan kalau di antara- masukan ya. Di antara 3 kalian perbedaannya apa spesifikasi yang kalian kerjain? Kalau ini Alvin lebih ke, kalau saya lebih ke scriptwriter sama research. Jadi habis kita bicarain apa yang mau dibahas, Setelah gitu, dipilih topiknya, kamu Iya. bikin whole scriptnya ya kira-kira? Sama risetnya. Oh, Kalau saya dari skrip ke dari skrip Gerard. akhirnya saya ilustrasiin, setelah itu dijadikan animasi oleh Iya, Betul. sekaligus diisi suara dan dijadiin lah kayak gitu Seperti produk tadi yang kita hasil. lihat ya.
Jadi ini sebenarnya segmen yang dituju siapa sebenarnya? Mulai dari kelompok anak usia SD yang udah akhir itu kelas 6 sampai Sampai kakek-kakek. sampai ini ya. anak kuliah juga masih bisa, Mas. Anak kuliah. Tapi Ya fokus. orang tua juga kenapa Soalnya emang ya? kadang kan juga orang masih bingung antara teori atau konsep. Jadi kalau saya misalnya ingin tahu isi dari Kok Bisa, jadi saya harus lari ke YouTube. Kita hampir di semua sosial media kita main. Tapi untuk platform bisnis kita sendiri, kita juga ngebuka peluang untuk ibaratnya nyawa jasa kita untuk membuat animasi kayak gitu. Karena kita edukasi, kita juga lebih memfokuskannya sih lebih ke arah-arah mungkin kita membantu juga ke ranah sosial. Kayak waktu itu kita ada kerja sama NGO juga untuk mempromosikan gimana caranya untuk lebih edukatif lagi soal lingkungan sosial kita. Nah dari situ, dari proyek juga, dari monetis juga. Dari monetis tiap bulan kita juga udah rasa cukup. Baik, jadi ke depan ini mau dijadikan bisnis yang serius atau lebih ke sosialnya? Kita sih pembawaan bisnis kita sendiri pengen bawa ini ke bisnis yang ada ranah sosialnya. Contohnya kayak kemarin kita kan share revenue ambil dari YouTube. Kita kan waktu itu kemarin nembus 100.000 pelanggan, 100.000 subscriber. Kita pengen bagi-bagi hadiah, tapi bukan bagi-bagi hadiah ke audiens kita juga. Tiap 1.000 view kita mau menyumbang sekitar $1 itu ke PAUD yang membutuhkan. Oke, sukses, dapat berapa? 150.000 view untuk video. Ben, kalau bisnis gini nih kapitalisasinya gimana? Monetisnya bisa diapakan lagi nih? Pasti ya dari iklan pertama, karena kan views itu mengandung sebenarnya channel untuk media advertising bisa masuk ke sana. Cuman kalau aku lihat pertama YouTube memang besar, salah satu platform. Tapi baiknya sih ke depan itu nggak cuma dependen sama YouTube. Ini kan media digital kan banyak sekali channel, mulai dari Facebook, YouTube, terus juga ada misalnya dari Kompas, dari banyak media-media yang lain. Sebenarnya bisa juga bekerjasama sama mereka untuk distribusi. Misalnya buka Kompas punya website, kita lihat Kok Bisa punya konten di situ. Nanti buka website lain lagi, keluar lagi. Jadi Kok Bisa itu kalau bisa ada di mana-mana gitu. Nah itu akan jauh lebih bagus secara revenue. Nggak cuma dari YouTube, kadang-kadang kalau nitip ke Kompas, terus timnya Kompas misalnya bisa dapat revenue, itu akan membantu juga buat kalian mungkin alternatif revenue selain juga dari YouTube sebenarnya gitu. Karena kontennya sendiri menarik dan dibutuhkan ya, Iya, karena banyak orang memang bertanya kok bisa ini, kok bisa begitu ya. Dan menurut saya yang bagus sebenarnya kalau kita bicara soal news kan updated pada saat itu aja gitu ya. Nah sedangkan base yang mereka bikin ini adalah sebuah pertanyaan Klasik yang gitu sangat universal. Bahkan istilahnya nanti guru di sekolah bisa bilang bahwa kalau mau lihat bisa pelajarin di Kok Bisa. Gitu. Semakin banyak guru mengajarkan, semakin banyak orang tua juga memberikan alternatif ini buat anak-anaknya pada waktu lagi mau nonton YouTube, itu akan menarik. Jadi kuncinya masuk ke orang tua, masuk ke guru, masuk ke media. Nah 3 channel itu udah bisa masuk, kalian jadi mass market punya audience gitu. Mungkin satu lagi yang sebagai masukan, hati-hati memilih, kan banyak kan sebenarnya pada content creator seperti ini, bergerak di bidang digital terus cari investor. Nah kalau udah ketemu investor biasanya dituntut untuk returnnya nambah dan sebagainya. Hati-hati memilihnya karena kalau terlalu diarahkan ke komersial, menurut saya khawatir nanti konten-kontennya udah bagus yang sebenarnya tadi saya bilang gitu, celah untuk long lastingnya itu besar. Kalau udah dimasukin terlalu banyak iklan dalam konten-kontennya nanti orang malah mikir ini sebenarnya kredibel atau enggak. Jadi bangun credibility penting sekali. Istilahnya sampai kalau perlu pemerintah bilang bahwa ini channel yang benar-benar legit di Indonesia untuk bicara edukasi. Dan saya ngeliat 171.000 dalam 9 bulan itu subscribernya nggak kecil. Nggak lama lagi saya yakin bisa mencapai 1 juta gitu. Jadi kalau itu udah bisa terjadi, powernya sangat besar. Itu udah kayak channel baru di online. Jadi hati-hati untuk memilih konten dan tanggung jawabnya lebih besar lagi untuk memilih konten. Oke, cita-cita ke depan apa yang mau diwujudkan? Kita pengen bangun studio, terus growth kita lebih tinggi lagi. Dan yang terpenting impact-nya sih buat publik Indonesia gitulah. Bagi siapapun itu yang nonton, karena animasi itu kan universal gitu. Dari SD sampai kakek-kakek, semua orang suka atau nonton gitu. Baik, terima kasih Gerard, Ketut, Alvin ya sudah ada di acara Big Bang. Ini menginspirasi banyak orang juga bahwa mereka mungkin bisa melakukan hal yang hampir sama dengan kalian. Kalau bisa ada yang bikin lagi, Mas. Ada yang bikin Ada lagi yang ya. bikin, maksudnya konten edukasi jangan cuma dari kita aja. Iya. Kita Jadi justru keren pengen ya. empower juga Ini dari nyari mereka. kompetisi sebenarnya, Iya, mengundang orang sparring partner, berkompetisi. supaya mereka Supaya kita juga lebih bersemangat. Ya, sukses buat kalian bertiga ya dan teman-teman tentu saja di belakang ini. Jangan lupa sesudah ini ada inovasi yang juga berkaitan dengan pendidikan. Apa itu? Kok bisa begitu? Nah, jangan kemana-mana.
do more, do good, Big big Bang. bang.